Selamat siang teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami bertiga, Ahmad Syafi'i Lubis, Muhammad Saiful Aziz, dan saya Pythagora Yulina Purwanti akan mencoba berbagi materi ke-8 dari kuliah manajemen komunikasi krisis ini, yaitu strategi pesan dalam komunikasi krisis. Sebelum kita membahas tentang strategi pesan dalam komunikasi krisis, kita perlu tahu dulu tujuan utama dalam proses manajemen krisis ini apa saja gitu. Yang pertama yaitu mencegah atau meminimalkan kerusakan, yang kedua mempertahankan operasi organisasi, dan yang ketiga yaitu memperbaiki kerusakan reputasi. Nah, komunikasi yang sangat jelas itu sangat penting untuk organisasi mencapai masing-masing tujuan tadi. Kejelasan informasi juga menjadi perhatian karena emosi itu akan mengurangi kemampuan stakeholders untuk memproses informasi. Jadi ketika stakeholders itu berhadapan dengan krisis, itu kan cenderungnya ada ketidakpastian, keresahan, kepanikan, ketakutan. Nah, hal-hal emosional seperti itu pastinya akan mengurangi kemampuan stakeholders itu dalam meresapi informasi. Jadi organisasi perlu memberikan informasi yang detail dan jelas sehingga mudah diterima oleh stakeholders dalam keadaan krisis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konten respon krisis. Konten respon krisis itu dapat dibagi menjadi 3 kategori berurutan. Yang dimaksud berurutan ini adalah tahapnya ini tidak bisa urutan tahapnya ini tidak bisa dibolak-balik ya teman-teman. Jadi ini kan ada 3 poin, ada instructing information, adjusting information, dan management reputation. Ketiganya itu harus dikerjakan secara berurutan, diproses secara berurutan. Tidak bisa hanya satu yang dilakukan, tidak bisa juga dibolak-balik urutannya, seperti itu. Nah, konten respon krisis ini itu kita ambil dari idenya Sturges di dalam bukunya Combs tahun 2015. Konsep ini 3 kategori berurutan ini nantinya juga akan menjadi inspirasi dari Combs dalam menciptakan teori SCCT-nya Combs seperti itu. Nah, apa saja detailnya? Kita masuk poin yang pertama, yaitu instructing information. Ada 2 poin penting ya dalam instructing information ini. Yang pertama yaitu memberitahu stakeholders apa yang harus dilakukan untuk melindungi diri mereka secara fisik dalam krisis. Jadi stakeholders perlu tahu bagaimana krisis itu akan atau mungkin mempengaruhi mereka. Mereka harus diberitahu cara evakuasi suatu daerah misalnya pada saat bencana gitu ya, atau menemukan tempat perlindungan yang memadai, atau pergi ke suatu tempat untuk mendapatkan bantuan, atau misalnya dalam case kerusakan produk, konsumen itu harus tahu prosedur pengembalian produk itu seperti apa, dan bagaimana di mana mereka bisa mengembalikan produk yang cacat seperti itu. Nah, contoh dari poin ini adalah misalnya seperti ini. Jadi pada produk harm atau produk yang cacat seperti itu ya, kerusakan produk itu selain dilakukan oleh informasi itu selain diberikan oleh organisasi, bisa juga disampaikan oleh organisasi pemerintahan yang memiliki wewenang terkait keselamatan produk. Misalnya kalau di Amerika itu ada namanya Consumer Product Safety Commission. Nah, kalau dia akan dia akan memberikan informasi terkait penarikan produk, biasanya seperti itu. Atau mungkin kalau contoh di Indonesia tuh ada BPOM ya untuk pengawasan obat-obatan dan makanan. BPOM itu bertanggung jawab juga untuk menginformasikan makanan atau obat-obatan yang akan membahayakan dan ditarik produk tersebut dari pasar.
Nah, untuk kasus kecelakaan, dalam bukunya Times itu mencontohkan pada Oktober 2009 ada 65 rumah di Freeport, Texas itu harus dievakuasi karena ada kebocoran pipa di salah satu pipa di fasilitas Dow Chemical. Jadi karyawan Dow ini pergi door to door gitu dari satu pintu ke pintu di wilayah seluas 6 blok dari yang 6 blok jaraknya dari fasilitas tadi untuk memberitahu anggota masyarakat tentang perlunya evakuasi. Dan bahkan Dow Chemical itu memberikan fasilitas kepada warga yang terdampak untuk mereka bisa meninggalkan rumahnya dan berlindung atau evakuasi di salah satu tempat tersebut yang disediakan oleh Dow Chemical. Terus kemudian ada yang kedua yaitu business continuity. Jadi kelangsungan bisnis itu merupakan jenis kedua ya dari informasi yang berkaitan dengan bagaimana krisis itu mempengaruhi operasi bisnis. Nah, rencana kesinambungan bisnis atau business continuity ini menguraikan apa yang akan dilakukan organisasi untuk mempertahankan operasi dan memulihkan bisnis kembali seperti biasa. Jadi berbagai stakeholders itu harus menerima informasi tentang implementasi rencana kesinambungan bisnis. Dalam istilah bisnis ini dikenal sebagai interim processing. Seperti itu. Selanjutnya, dalam fase ini, business continuity ini, semua orang atau vendor itu perlu untuk mendapatkan informasi tentang sampai tahap mana sih organisasi itu memproses krisis yang berjalan, dan juga terus-menerus mereka ini diberi instruksi spesifik tentang tentang tahap apa sih yang pada fase ini mereka tuh harus ngapain gitu. Jadi yang pertama informasinya itu terkait dengan sudah sampai mana krisis itu ditangani oleh organisasi, dan pada tahap itu stakeholders itu harus berbuat apa, seperti itu. Jadi karyawan, contohnya seperti ini, karyawan, pemasok, distributor itu harus tahu bagaimana proses dari krisis itu mempengaruhi mereka, kapan dan di mana karyawan itu harus melaporkan pekerjaan mereka, terkait dengan komunikasi internal ya. Terus kapan dan di mana pengiriman harus dilakukan, ini misal antara perusahaan dan vendor, seperti itu. Apa rantai pasokan terganggu dan berapa lama itu akan berlangsung. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan krisis yang harus dijawab oleh tim krisis dalam extracting information. Jadi setiap step dari organisasi dalam krisis itu harus diinformasikan kepada stakeholder. Nah, setelah krisis selesai, bisnis dikembalikan secara normal, stakeholders pun juga harus diberitahu tentang perubahan yang terjadi. Seperti itu. Terkait dengan internal, pada fase tertentu, tim krisis itu harus mempertimbangkan hubungan dengan bantuan karyawan. Jadi program bantuan karyawan itu harus ada gitu. Karyawan perlu mengetahui informasi instruksi seperti gimana mereka akan dibayar selama krisis dan bagaimana informasi itu akan diproses. Makanya dalam anggota tim krisis itu harus ada yang namanya staf HRD. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya ya.